Candiroto, yang terhormat Ibu Aisyah SPD MPD Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parakan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Parakan. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran kepada kita semua. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Candiroto, juga Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parakan. Dilanjutkan coffee break, lalu ada materi dari Bapak Ibu Guru Penggerak mengenai materi motivasi hukuman dan sanksi dari Bapak Wijaya Eskom, lalu materi keyakinan kelas dari Ibu Fitriana Ambarwati MPD, dan materi posisi kontrol dan restitusi dari Bapak Harwadi MPD. Dan dilanjutkan penutup. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Sukma Amirusani SPD. Kepada Bapak Sukma Amirusani SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Candiroto yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah agar pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar, dan perkenankan saya memimpin doa pada pagi hari ini dengan cara agama Islam. Marilah sebelum kita berdoa bermunajat kepada Allah, kita membaca kalimat istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallallahu alaihi wa tabaraka rabbana li sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jami'i ahwali wal afat wa taqabbal biha min jami'i hajat wa tadhurna min jami'i sayiat wa tarfa'una bi innaka la darajat wa tuballina ma'asawaya min jami'i fi halati fi halati wa badal mamat. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad wa farih umat sayyidina Muhammad wa fir umat sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmatan wal maghfiratan fi hadzal majlis tasamman bi syarri barakati Allah bi ilmin nafi'ah wa rizqin wasi'ah wa qabala min manfaat wal barakah. Allahumma yassir wa alaika yassir 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 wa alaika yassir wa la tu'assir yassir wa tanzilna bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq wa ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga acara yang ketiga yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Parasatya Sitasari SPD. Dan dimohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri.
untuk memberikan materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dengan setia untuk mengikuti kegiatan ini. Dan ini sebenarnya karena diseminasi itu berarti kan hanya menyampaikan saja. Jadi informasi ini mungkin sedikit asing bagi Bapak Ibu. Padahal sering melakukan, tapi istilah-istilahnya kita baru mengenal. Mungkin di guru BB itu mungkin hal ini tidak asing gitu ya, karena memang ini sangat terkait dengan kegiatan di BB atau pembimbingan. Jadi yang akan saya sampaikan itu sebenarnya masih ada kaitannya dengan materi 1 dan 2. Ini nanti ketika tadi Pak Wijaya hukuman dan penghargaan, terus diwujudkan penghargaan dan hukuman itu kan dalam diaplikasikan untuk hukuman dan penghargaan itu kan muncul karena adanya keyakinan kelas itu, adanya pelanggaran-pelanggaran itu kan jadi hukuman kan. Nah, sekarang setelah tadi sudah punya keyakinan kelas, kita masuk ke restitusi. Ketika anak tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati, bagaimana kita mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini mungkin sebenarnya apa yang dilakukan ini itu sudah tingkatnya orang yang sangat bijak gitu ya. Banyak juga karena kita manusia itu belum bisa melakukan sepenuhnya seperti yang diinginkan di teori ini gitu. Nah, sebelumnya tadi sudah habis makan, sekarang kita melakukan namanya mindfulness. Mungkin bagi yang muda-muda itu sudah biasa Bu, tapi bagi kita yang sepuh-sepuh itu hal yang baru itu apa gitu ya. Nah, sekarang monggo posisi duduk Bapak Ibu itu mencari yang senyaman-nyamannya. Nah, jangan ada yang diadu, tapi jangan sambil berbalik. Jadi sebenarnya mindfulness adalah suatu kesengajaan ya, memberikan perhatian penuh pada apa yang terjadi di sekitar Anda, di tubuh, hati dan pikiran Anda. Jadi, sambil nanti mendengarkan musik gitu. Ya, monggo di posisi sudah nyaman nggih? Monggo Pak Joko pinara nggih. Nanti dahannya sebentar nggih Pak Andi nggih. Ambil posisi senyaman-nyamannya, relax. Pejamkan mata, pejamkan mata. Pejamkan mata nggih, dengarkan musik, lepaskan pikiran dunia Anda. Dan bayangkan apa yang Anda ingin bayangkan di dalam tidur Anda. Perlahan hilangkan suara yang mengganggu pikiran Anda. Dimanapun Anda berada, beradalah di sana sepenuhnya. Tidak ada yang lebih berharga dari hari ini. Anda tidak dapat menghidupkan kembali hari kemarin. Besok masih di luar jangkauanmu. Semuanya diciptakan 2 kali. Pertama dalam pikiran, dan kemudian dalam kenyataan. Di dalam dirimu ada keheningan dan tempat perlindungan di mana kamu dapat mengukur kapan saja dan menjadi dirimu sendiri. Satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan menerima
setiap menit sebagai keajaiban yang tidak dapat diulang. Terkadang hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita menempatkan kita langsung di jalan menuju hal-hal terbaik yang pernah terjadi pada kita. Dengarkan apa yang suara dari jauh maupun dari dekat. Ya, terima kasih. Nah, sekarang coba Bu Elvi, apa yang Anda rasakan? Ya, kalau saya karena juga sudah capek dari kita tadi itu enak sekali. Mau tidur malam berbablas. Jadi dari tadi kita sudah melakukan kegiatan, tadi sejenak kita melepaskan diri, rileks. Kadang-kadang kita butuh sesuatu untuk merelakan diri. Mungkin cara seperti ini bisa diterapkan pada siswa kita. Ketika siang mungkin ada yang tertidur saking menikmatinya, karena mereka juga manusia. Kadang-kadang capek, kita capek, siswa juga capek. Itu salah satu ice breaking mindfulness. Saya baru berarti memperhatikan sepenuhnya. Nah, itu udah. Sekarang kita kembali ke restitusi. Restitusi ada dua nanti, restitusi 5 fungsi kontrol dan restitusi yang satunya adalah segitiga restitusi. Nah, ini ternyata membuat satu video menerapkan restitusi itu tidak mudah, itu ternyata berkali-kali bisa coba langsung. Yang pertama tapi suaranya kecil ya, tidak bisa keras. Kalau di mana suaranya keras, tapi kalau di sini jadi kecil banget. Nah, jadi ketika Jita terlambat, saya bentak gitu toh. Saya sampaikan sekarang tidak usah ikut pelajaran. Berarti kontrol saya sebagai apa di sini? Sebelum nanti ke sana. Kita akan memberi hukuman pada siswa yaitu tidak mengikuti pelajaran kita suruh keluar. Ini itu salah satu dulu ya, salah satu dulu. Yang kedua, karena suaranya tidak usah lewat aja, dilangsungkan aja. Nah, karena suaranya kecil-kecil juga itu suaranya tidak bisa keras gitu. Jadi yang kedua itu ketika Jita terlambat, saya hanya mengingatkan saja gitu. Mengingatkan. Ini saya ngomong begini, Jita, apakah kamu tidak kasihan dengan Bapak? Kamu sering terlambat, Bapak kan menjadi susah gitu. Kira-kira Jita bagaimana nanti perasaannya gitu? Dia kan juga dari sedih, merasa bersalah itu seperti itu membuat kita kadang-kadang seperti itu juga ya. Kadang-kadang. Terus yang ini itu saya hanya memantau saja karena dia tidak membuat catatan. Saya hanya mengingatkan bagaimana konsekuensinya, dia harus membuat catatan. Yang ini siapa ini? Ini sudah kenal sekali. Tamim gitu. Dan ini yang saya pilih-pilih itu sebenarnya kan ya, ini yang Jita memang orang anak yang benar gitu ya. Tapi yang ini yang bodoh. Nah, itu kemarin saya gunakan restitusi juga untuk mencoba gitu. Ketika anak ditanya, yo berterima kasih karena tidak dihukum kan. Itu ya, terima kasih.
Itu dari 3. Nah, baru sekarang kita masuk yang dimaksud 5 fungsi kontrol kita sebagai guru itu apa? Nah, sebelum kita ke 5 itu, saya sampaikan dulu yang dimaksud dengan ini, guru dan orang tua mempunyai visi yang sama, yaitu menuntut anak untuk mencapai tujuannya, membawa keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini tidak disebutkan agar anak pinter, agar anak cerdas, tapi kita tugasnya hanya mencapai bahwa anak membawa keselamatan dan kebahagiaan, karena itu memang kebutuhan yang sudah disampaikan Pak Jaya tadi. Oke, karena memang itu setiap manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar, baik anak, orang tua, kita semuanya mempunyai 5 kebutuhan dasar itu. Yang berikutnya, nah dalam perjalanan mengarungi kehidupan di rumah dan di sekolah, ada beberapa ketidakcocokan antara harapan guru dan orang tua dengan perilaku yang ditunjukkan anak. Dibuktikan dengan adanya pelanggaran keyakinan bersama. Tadi sudah bisa buat satu keyakinan bersama yang telah dibuat sebelumnya itu. Nah, pelanggaran tentang peraturan sekolah itu kan merupakan satu bentuk ketidakcocokan antara harapan kita sebagai guru juga orang tua. Kita harapannya anak kan baik, datang terlambat, berkarakter baik dan seterusnya. Tadi disampaikan bagaimana benturan antara keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah. Nah, padahal ini keyakinan kelas itu muncul sudah lama gitu. Tetapi mengapa di sekolah kita masih menggunakan peraturan dan tata tertib yang bersifat sepihak gitu kan? Karena itu memang semuanya kan dibuat sekolah. Sementara siswa kan, karena siswa kan belum masuk juga. Nah, mungkin sebaiknya itu nanti ada masukan, misalkan siswa ketika upacara di sekolah itu, nah, OSIS juga perwakilan OSIS itu juga bisa di situ gitu ya. Nah, kita tidak menggurui apa yang sudah dibuat sekolah itu. Kita hanya belajar teori-teori yang mungkin nanti bisa untuk memperbaiki itu. Nih. Yang berikutnya ini tadi sudah disampaikan juga versionnya. Dalam bukunya ini judulnya, bacanya apa ini bahasa Inggris Pak Komet? Restitution bacanya apa? Restitution, restrang, turing, dan turing school, jadi turing angel ya, school disiplin. Nah, pada tahun 98 itu mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah terpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Itu yang jadi pertanyaan itu. Karena memang ya selama ini kita merasa bahwa kita bersifat keras kepada siswa, kita merasa benar gitu. Tanpa mungkin kita tidak menyadari apakah siswa tersakiti atau tidak. Nah, itu kadang-kadang oleh karena itu nanti di sini diharapkan panjenengan itu nanti sebagai guru ketika anak melanggar, kita tanya alasannya apa dia berbuat seperti itu. Ditanteng apakah dia bisa mencari solusinya dan sebagainya. Jadi di sini itu memang kita tingkat jiwa gitu ya. Kita seolah-olah menuturi gitu begitu enaknya. Ya mungkin ya tetap ada anak yang bisa tersentuh, ada anak yang mungkin sudah sangat ya, tapi kita coba gitu, kita coba. Saya cerita empati dan sebagainya. Ada siswa yang di 12 IPA 4 ya, yang namanya Pandu kan sudah tahu semuanya. Saya pernah menyapa, dia dolanan HP, tidak melihat saya sama sekali ya, lewat sebagainya. Nah, entah satu saat saya waktu itu jengkel, jalan batin itu bocah orang ini. Ketika pas pembelajaran saya ajak, saya duduk di sebelahnya. Pandu, kamu senang olahraga ya? Iya Pak. Kamu senang jadi polisi? Pak nggak tahu Pak, besok gini. Nah, setelah itu dia bersikapnya beda sekali.
mau, walaupun yang masih saya kesulitan, bagaimana dia mau menulis gitu. Nah, saya praktek banget. Tapi dia sudah mau proaktif gitu kan. Kemarin aja pas Jumat itu mungkin karena dia tidak pelajaran, dia serbuan menulis lantai itu pakai PMS itu. Itu nama itu pandu itu nah itu mungkin cara gitu. Mungkin ada yang tetap kita bersikukuh, tetap anak perlu dihukum dan sebagainya, ya mohon kita nanti resapi bersama-sama gitu ya. Kita memang ya manusia juga kesabaran. Nanti melaksanakan restitusi kita tidak boleh dalam posisi mungkin di rumah masalah atau apa itu tidak jadi. Nah, kita masuk dari 5 fungsi apa itu tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah ini kira-kira apa? Kira anak-anak di apa ini? Nah, ini anak sedang dihukum oleh ibunya, gitu ya. Jadi penghukum. Biasanya penghukum itu mesti dengan kata kasar atau nunjuk-nunjuk. Gitu. Nah, itu penghukum. Ya. Nah, kalau penghukum itu biasanya kita menggunakan fisik maupun verbal dengan kata-kata mengatur. Orang penghukum ini itu sangat senang sekali dengan tata tertib yang ketat gitu. Dia harus ketat gitu sehingga dia punya alat untuk menekankan gitu. Itu kalau orangnya bersifat penghukum, contohnya kata-katanya patuhi aturan saya, awas kan gitu. Kamu selalu saja salah. Nah itu kata-kata yang selalu dipakai oleh penghukum. Selalu pasti yang terakhir. Kamu tidak jera-jera. Silakan pergi dan berkenan misalkan. Sama bapaknya sama anaknya silakan minggat. Yang minggat dia tangisi. Nah kalau kita dulu minggat mikir mau kemana. Nah sekarang minggat tenanan gitu hati-hati orangnya. Terus minggat tenanan karena sekarang itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu membuat bermasalah atau membuat rasa bersalah. Mungkin kata-katanya harus tidak seperti menghukum, tetapi ternyata anak itu merasa sangat sakit gitu. Dia merasa sangat bersalah. Nah di sini bersuara lebih lembut, menggunakan pimpinnya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, kata-katanya biasanya adalah, nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kan ngomongnya orang nanti. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu agar tidak terlambat dan sebagainya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu. Anak kan jadinya betul. Sing anak sing sadar ya. Sing anak sing tidak sadar peduli amat. Nah, ini pokoknya kita menangani nanti anak-anak yang normal-normal saja gitu ya. Anak yang di luar itu nanti butuh penanganan khusus. Ya memang kalau seperti ini, kayak gitu bocah kapok kan gitu. Ya coba nanti kita praktekkan coba. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kadang-kadang itu berbuat sebagai teman. Bagi teman. Nah, memang di sini teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan persuasi, jadi dengan kerjasama, jadi dengan pendekatan yang baik. Meskipun kita berteman kelihatannya baik, tetapi ada sisi negatifnya. Kalau kita terlalu dekat, juga anak biasanya mudah salah kurang sopan. Nah, hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid ini yang baik, bukan teman yang lain-lain ya. Biasanya ini mungkin yang putri nih, bapak-bapak sok wogah ya, wogah ngomong-ngomong ya. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, itu. Ini sebagai teman. Tetapi kalau seandainya dengan guru lain mungkin tidak bisa seperti itu, gitu. Karena dia masih ketergantungan menganggap teman itu, dia tergantung terus. Gitu. Teman lain, guru. Oke. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah sebagai pemantau. Di sini kita memang agak sedikit tidak terlalu dekat seperti teman. Berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, kita tetap hanya mengingatkan saja. Gitu. Sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, gitu. Sehingga tidak seperti teman. Nah, misalnya, peraturannya apa? Nah, kalau terlambat kan boleh ini Pak, ya. Apa yang telah kamu lakukan? Salah Pak, karena nyontek gitu misalnya. Nah, itu kan sebagai pemantau kita belum berbuat jauh. Terus sanksinya atau konsekuensinya apa kalau kamu nyontek? Nilainya dikurangi Pak misalnya. Itu kan sebagai pemantau. Kita sudah dapat 4 fungsi kita sebagai guru. Tadi yang pertama sebagai apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ternyata kadang-kadang kita merasa tidak bermaksud itu gitu, tetapi anak kok jadi malah ya. Nah, kadang-kadang iya ya. Padahal kita cuma hanya apa kamu tidak kasihan dengan bapak itu misalnya, gitu kan sepertinya hanya sederhana gitu, tapi ternyata justru membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman dan pemantau yang terakhir, nah ini yang paling bagus adalah sebagai manajer ini. Jadi sebagai manajer itu berlaku secara dari awal sampai akhir itu, sampai menyelesaikan masalah nanti satu persatu. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi ini jelas kolaborasi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Orang terus silakan kamu harus bertanggung jawab, nah, seperti itu gitu ya. Nanti dengan pendekatan yang baik, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kamu terlambat ya, iya. Kenapa kamu bisa terlambat? Karena tidur kesiangan. Terus, tidur kesiangan benar. Oh, bangun kesiangan. Tidur makan lagi dan sebagainya. Nah terus kamu tahu kira-kira biar tidak terlambat bagaimana? Nah, setelah itu kan nanti sudah Pak, saya harus bangun pagi. Nanti kan sampai pada nilai yang disampaikan oleh Pak Jawa. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Tadi kan sudah disebutkan kebutuhan dasar tadi. Anak itu kan sebenarnya kan butuh nyaman juga. Kalau sering terlambat kan posisinya tidak nyaman kan gitu. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Jadi tidak hanya sekedar sampai pada konsekuensinya apa, ya saya harus mengulang Pak ulangannya gitu. Itu kan baru sepihak gitu, tapi berkolaborasi. Terus caranya bagaimana? Gurunya, saya tidak mau memberikan ulangan, misalkan gitu. Kan itu kan tidak ada kolaborasi, gurunya kan tidak terselesaikan. Kata-kata yang sering digunakan, jadi apa yang kita yakini tadi sudah keyakinan kelas sudah. Apakah kamu meyakininya ketika tadi untuk berbuat tertib atau tidak mencontek dan sebagainya harus kasih sayang, kita harus meyakini benar bahwa itu memang kebutuhan semua murid. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Oh ya Pak, nanti saya biar menjadi orang yang disiplin, saya menjadi orang yang sukses misalkan. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ketika kemarin ada siswa yang tidak pakai nama ini, saya tanya kenapa tidak pakai nama gitu. Pak, lepas Pak, Bapak bisa lepas karena dilem. Terus kira-kira bagaimana biar tidak lepas? Ya kamu Pak,
dijahit. Nah, siapa yang mau menjahit? Ibu saya, Pak. Nah, kalau kamu sendiri nggak bisa menjahit, ya saya tak berusaha, Pak. Berarti kan biar tidak ketergantungan pada orang lain. Hal seperti bisa dilakukan. Itu nih. Ini kira-kira 5 fungsi kontrol yang Bapak Ibu sering lakukan. Mungkin di antara 1, 2, 3, 4, 5 pernah dilakukan. Kira-kira pernah atau belum? Pernah gitu. Kalau hukum semuanya pernah ya, Kok? Pernah, kabeh pernah. Kalau membuat sebagai teman kita biasa kadang-kadang bisa. Kalau membuat masalah kita kadang-kadang tidak menyadari kalau itu membuat masalah. Dan seterusnya berarti kita sudah melaksanakan. Mungkin yang manajer ini belum sampai pada ketuntasannya karena di dalam fungsi manajer harus dari awal sampai anak benar-benar menemukan satu keyakinan yang harapannya dia sudah kembali seperti maksudnya menjadi orang yang bertanggung jawab yang memiliki nilai-nilai yang baik. Itu 5 fungsi kontrol. Masih semangat Bu? Masih. Iya. Karena belum sampai pada fungsinya, baru sampai pada. Nah, ini contoh ya, contoh peragaan yang sudah dilakukan dari Yayasan Pangudi Luhur tahun 2007. Sudah lama sekali. Ini, Pak. Ini kan dulu sering kita lakukan nih bagi penghukum. Biasanya itu nada suara tinggi, bahasa tubuh mungkin mata melotot atau tangan menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Mengganti ini sebagai penghukum. Kata-kata misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi dan seterusnya. Kira-kira menurut panjenengan bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Tanpa kita tanya alasannya apa, tiba-tiba terlambat lagi, silakan keluar. Kira-kira perasaan anak gimana? Apakah dia bisa terima begitu saja? Apakah dia tambah marah? Iya. Dia mau tambah marah, jengkel, dia dendam. Awas supaya sepeda motornya di nomor piro tak gembosi gitu. Itu bisa terjadi seperti itu gitu. Kadang-kadang kita tidak menyadari ya. Nah, murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang berikutnya mungkin mengancam atau justru dia menyakiti diri karena dia tidak berani membalas atau tidak berani mendendam, dia menyakiti diri gitu. Bisa terjadi seperti itu karena dia sangat marah, merasa disalahkan, merasa dengan akhirnya karena tidak ada jalan keluar, dia akhirnya menyakiti diri. Nah, yang dosa siapa? Gitu. Dan akhirnya kita kan jadi merasa bersalah, gitu kan? Ternyata anak berbuat seperti itu karena kita yang mengambil bagian. Oleh karena itu kita mungkin mulai sekarang hati-hati berbicara dengan anak. Kalau tadi sampaikan Pak Taufik tadi zaman dulu memang beda ya. Kita dulu dipukul itu malah kadang-kadang seneng gitu kan, dipukul gitu dan sebagainya. Nah, dulu seneng itu karena kita dipanggil namanya saja seneng banget gitu. Nah sekarang mungkin dipanggil dengan kata-kata yang karena mungkin bisa marah, bisa ya. Karena beda nih. Ini yang pertama sebagai penghukum. Lalu yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ini bahasanya itu nada suaranya memelas, bahasa tubuh apa istilahnya cenderung pada lesu, lemah gitu macam. Nah, tidak berdaya gitu biasanya. Kita kadang-kadang kalau pas kita mungkin kita di rumah sedang bermasalah atau ketika menghadapi anak. Kan kita malah justru karena kita yang dikasihan gitu, kamu sudah kasihan, batin saya di rumah saya tidak punya uang gitu. Kan itu jadi kadang-kadang kita muncul karena seperti itu. Tapi nih bapak-bapak biasanya kaya cenderung tidak bisa seperti ini, malah cenderung enggak. Nah ini Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan itu tidak akan terlambat lagi. Nah ini masih kalimat-kalimat ini mungkin waktu kan ya.
kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Karena bahasa saya itu tidak memelas kan gitu. Jadi kamu tidak kasihan sama bapak. Makanya Pak gurunya sambil nangis. Ya tidak ada ya. Ya akhirnya berarti. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Mungkin ya saya mau membuat guru jadi siksaan jadi membuat rasa bersalah nih. Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Atau murid tertekan seperti inilah yang tertekan karena ditekan tidak bisa mengeluarkan, akhirnya dia menjadi emosi dan meletus amalannya atau melampiaskan amarahnya, menyakiti diri sendiri. Ini mungkin BP sering menghadapi seperti itu ya. Nah, kita guru-guru makhluk biasanya jarang, tapi di BP mungkin banyak sekali terjadi seperti itu. Orang yang menyakiti diri sendiri. Ini yang berikutnya. Yang berikutnya adalah sebagai teman. Ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Tapi kadang-kadang mungkin ya banyak yang sepakat ya. Kalau kita terlalu berteman banget ya juga, tapi biasanya kurang baik. Kita kan tetap menjaga seperti sekolah yang kita berteman, tapi mungkin kita dengan kemarin Bu Kepala ketika supervisi juga mengatakan kalau kita dengan anak teman-teman itu menurut jenengan gimana? Kurang nih. Nah, tapi saya juga masih sampai sekarang sudah berapa puluh tahun ngajar, saya ngomong bapak itu kan ada pernah ini belum bisa gitu. Telekemnya bawah sih. Kamu dan saya gitu. Telekem. Dan sulit sekali ketika mengatakan bapak, kamu harus menghormati bapak misalnya. Saya belum bisa. Ya sama sih kamu dan saya gitu. Ya mau kalau nanti saya salah ya saya tak coba. Karena sekarang sudah tua mungkin sudah lebih pantas gitu ya. Nah, ini kata-katanya. Kena angin. Oh, ikatannya lepas. Sebentar, apa-apa. Ini kira-kira ada ya, setuju ya, memang kata-kata seperti ini biasanya sebagai teman. Tapi kita tetap menjaga fungsi kita sebagai guru. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti itu? Itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Saatnya jam ke-9 dimulai. Nah, It's time to begin the 9th lesson. sisi negatifnya itu murid tergantung pada guru tersebut. Sehingga kalau tidak dengan guru itu dia beda. Tapi aja misalnya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Berarti sebagai teman itu memang belum pas gitu ya. Berikutnya adalah yang cepat selesai ini adalah sebagai pemantau. Nah, suara dasar bahasa tubuh formal biasa-biasa saja. Kali ini mungkin sering yang kita lakukan itu sebagai pemantau. Haji, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Ini kita sering ya kali ini ya. Terus, paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Kira-kira siswa merasa disakiti tidak? Tidak merasa bersalah juga, toh? Tetapi ada tetapinya. Apakah kebutuhan kebebasan dia itu terpenuhi? Nah, karena saat istirahat dia harus tinggal di kelas, itu kan juga masih kurang tempat lagi beban, gitu ya. Nah, itu murid memahami konsekuensi yang dijalankan, murid tetap tidak nyaman karena
harus tinggal di rumah dia kan jadi tersiksa karena masuk itu kontrolnya juga dia di. Nah, yang terakhir adalah yang sebagai manajer ya. Manajer nada suaranya lurus seperti tadi sudah sampaikan, bahasa tubuh tidak kaku dan kita mendengar kepada murid atau suara bahwa kita harus tidak biasa. Nah, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Dia kan sudah mulai mencari, kita tidak menyuruh. Nah, kalau saya kan masih menyuruh, kok tidak punya catatan, kemarin nggak masuk Pak, ya terus caranya piye kan gitu. Fotokopi atau sama juga. Nah, itu ya. Mungkin kita ngomong seperti itu ya mesti ya. Dan mungkin tidak akan mengatakan menuntun gitu. Apakah besok akan ada masalah pertama agar bisa ditepat waktu dan sebagainya. Pokoknya seolah-olah biar anak sendiri yang mengakui, menyadari dan memperbaiki kan. Nah, kita hanya menuntun. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti ini? Nah, murid untuk mencari jalan keluar mana tentu dengan bimbingan guru. Jadi tidak apa istilahnya tetap dibimbing kan gitu. Nanti tidak terarah. Nah, ini ringkasan dari tadi, ringkasan dari 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti ini. Misalnya, ini kan ada motivasi, jadi memang yang paling bagus adalah motivasi dari intrinsik bukan eksternal gitu. Jadi di sini ada motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Yang baik itu memang motivasi dari diri sendiri. Kalau motivasi dari orang lain biasanya hanya berlaku sementara. Panjenengan harus tahu ilmu pendidikan ya. Di sini ketika guru berbuat, mungkin penghukum itu akan hadir, menujuk-nujuk, menyakiti, menyindir. Kalau yang merasa bersalah, pembalas berceramah, menunjukkan kekecewaan. Kalau sebagai teman bagaimana? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, ya semuanya dihitung dengan ukuran. Dan sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar dia bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, ini kan manajer kan seorang yang bijak kan. Ini terus ini ada lagi misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan saya akan. Itu biasanya seorang penghukum. Nah, kamu sudah mengecewakan bapak, berarti itu pembuat rasa bersalah. Lakukan demi ibu ya. Nanti ya sudah nanti biar saya bereskan nanti dan sebagai teman. Apa peraturannya, apa konsekuensinya dan sebagainya itu sebagai apa tadi? Pemantau. Dan yang ini memang lebih panjang ya. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut baik dan sebagainya. Nah hasilnya, kalau penghukum itu siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kalau membuat masalah itu menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Yang berikutnya, yang teman tadi ketergantungan. Kalau yang apa namanya? Pemantau itu akan menyelesaikan bila diawasi. Berarti masih bernada negatif semua nih. Baru yang ini terakhir. Murid bisa berkata, penghukum saya tidak peduli. Maafkan saya pikir bapak ibu teman saya. Saya kan dapat bintang, dapat hadiah kalau melakukan ini pemantau ya. Nah kalau ini kan tidak ada hadiah, tapi anak menyadari sendiri. Itu kira-kira sudah bayangannya daya punya ya. Hanya kita memang bisa kadang-kadang ya. Coba. Ini.
Nah, hanya kita mungkin yang perlu kita sadari, kalau kita memberi hukuman, kita tidak menyadari akibatnya. Bisa saja itu bertahun-tahun masih terasa gitu. Mungkin ketika ini semuanya panjenengan pernah istilahnya apa ya, terngiang-ngiang terus apa yang suatu kejadian negatif di masa lalu, masa sekolah dan seterusnya. Meski semuanya punya gitu. Kalau saya misalnya diterjang gurunya itu kan terngiang-ngiang terus, malu, artinya karena sampai sekarang pun teringat malu gitu. Ya, kok diterjang padahal saya merasa tidak berbuat salah. Nah, yang berikutnya, nah coba ini kira-kira apa yang dikatakan ini fungsi apa coba? Saya kecewa sekali dengan kamu, posisi membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi saya ya. Nah, terus apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang atau hadiah? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kamu tidak akan mendapat bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Berarti sama dengan ya apa? Ini tadi kan hampir sama dengan ini ya. Nah ini panjenengan sudah tahu semua berarti. Malah menguasai ilmu pedagogi. Nah itu sudah selesai yang materi satu. Semoga tidak ada apa-apa. Berikutnya, ini saya percepat ya. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Mengapa dinamakan segitiga? Karena ini memang langkahnya dibuat dalam bentuk segitiga. Kira-kira mengapa kok dibentuk segitiga? Bu Lili kira-kira nanti mengapa kok disebut segitiga? Kok tidak dibuat apa? T atau dibuat J gitu. Kan tiga toh kan bisa dibuat T, bisa dibuat J gitu. Kira-kira. Jadi di sini itu kan katanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan gitu. Nah, artinya bahwa dari ketiga itu tidak harus diurutkan dari misalkan urutannya aja gitu. Misalnya dari menstabilkan identitas dulu, terus baru ini. Nah, karena langkah-langkahnya kadang-kadang kita sudah langsung pada validasi tindakan. Kan misalnya terlambat, kita tiba-tiba mengapa kamu terlambat kan gitu. Kan sudah menyalahkan alasan. Mungkin belum pada sampai ini. Ya, restitusi segitiga restitusi. Nah, restitusi itu apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, gitu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dosennya, ini tadi sudah di Pak Jaya sudah ada. Yang kedua itu restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu kata-kata yang sangat bijak. Kita bukan mencari menebus kesalahan, tapi mencari solusi atau belajar dari masalah, dari kesalahan. Nah, tahapan restitusi tadi sudah sampaikan. Yang pertama tadi ini dulu, ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini teori kontrol yang tadi disampaikan sudah dari atas. Ketika kita menstabilkan identitas, sebenarnya kita adalah melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang validasi tindakan tentang perilaku yang memiliki alasan. Jadi mencari alasan-alasan itu di sini. Terus kita semua memiliki motivasi internal. Jadi
menyelesaikan dari diri, bukan dari karena dorongan orang lain. Kita bukan mendorong untuk menyelesaikan atau membantu, tapi kita hanya sebagai mediator ya, istilahnya sebagai pembimbing atau sebagai perantara. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini ya tadi sudah. Ini kok segitiga biru? Kalau gambarnya itu tidak biru semuanya, ada yang putih, ada yang coklat. Jadi ini bukan ya, bukan gandum itu. Segitiga biru. Nah itu cepat selesai ya. Nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah fungsinya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jika dikritik, akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Dan kita harus meyakinkan si anak. Gitu. Ini ilmu apa ya Pak Mandi kalau kita ya? Ilmu orang tua ya, dalam mendidik anak. Ilmu BP. Nah, kata-kata yang dimakan tadi sudah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pernah dengan ketika anak terlambat, bapak dulu pernah terlambat, belum ya? Nah, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Kita tidak pernah berpikir sampai ke situ, karena kita selalu menjudge bahwa anak itu salah gitu. Padahal kita sendiri kan juga pernah berbuat salah gitu. Nah, mungkin dengan anak seperti itu, oh gurunya juga pernah dulu kan gitu. Sehingga dia tidak terus merasa bahwa gitu toh. Oh gurunya malah dulu batin anak kok doain sebeli kan sudah menarik. Nah, saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dan seterusnya ya, nggak usah apa terus-terusnya. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kan juga ini adalah kata-kata yang digunakan di dalam menstabilkan identitas. Maksudnya itu setelah kita berkata-kata seperti ini, anak-anak terus menyadari identitasnya kembali, bukan terus malah pedih, terus akhirnya jadi malah diam gitu atau dilapar dengan gitu. Kita kan tidak harus membuat seperti itu, bahkan tidak boleh. Bagaimana perasaan anak? Nah, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Koyo ini ketika gurune kata-kata seperti itu orang singan ya siswa langsung malah membangkang. Kan dengan kata-kata seperti itu saya kira semua orang itu akan terenyuh. Mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Kan uji pertama dota gebrobyos atau tambah misalnya, atau dia berbuat salah, rokoknya diluke, dia tidak mau ngaku, merokok ya tidak merokok padahal bau rokok, karena sudah ketakutan dulu gitu. Mungkin ketika kita datang tanyanya baik-baik, kok kelihatannya tadi mas kok bau rokok ya, pelan-pelan gitu. Kalau apa biasa merokok di rumah kan. Kalau yang sampai jatuh kelas 12 IPA 1 merokok pak, bapakmu tidak kan melarang. Saya ngomong sama bapak bareng-bareng. Itu dengan satunya gitu ya, gitu. Ya, itu seperti itu. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, dan oleh karena itu melakukan menstabilkan identitas. Jadi karena ronggos, ketakutan dan sebagainya dibuat tenang dulu lah secara jawani kan. Tenang sih, ambekan sih misalnya. Kita datang, mas kok terlambat ya kan gitu, kita terlambat lagi kan sudah terlambat gitu. Nah kita besok mencoba ini sedikit itu. Memang nah kan gitu.
Padahal kita mungkin juga kan Bapak ya, kita tidak pernah merasakan aku mungkin juga ya belum pernah terlatih gitu. Jadi itu nanti kita coba untuk berubah sedikit lah. Nah, jangan langsung dijudge langsung. Mungkin bisa ngomong baik-baik. Kira-kira kan ya, sabar kita gitu loh maksudnya gitu. Nah, dicoba bagus banget kita mencoba gitu ya. Nah, Langsung kemarin terlambat, saya kira dulu ini dulu kan kamu nyanyi terus tabu di rumput terus selendang lalu kan memang kemarin saya bilang kok terlambat lagi ini jawabannya saya ini pertanyaan saya sudah kemarin dia jawab besok saya akan bisa tidak lagi. Berarti itu sudah tahap-tahap berapa gitu, tapi belum sampai pada manajer itu, belum sampai pengakuan dosa gitu. Kapan tinggal pengakuan dosa ya, lupa saya. Itu yang memang kita akhirnya ketika belajar ini, karena memang tuntutan katanya guru penggerak itu kan belum merupakan perubahan diri kan gitu, perubahan dari sedikit gitu. Itu yang saya rasakan itu memang ada itu karena masa awal itu banget. Saya kadang-kadang ngomong kamu benar siapa setan kamu. Saya kadang-kadang ya kenal astagfirullahaladzim benar gitu. Maksudnya itu enggak seperti itu gitu. Nah itu saya mungkin ngomong salah gitu ya, saya tahu salah karena kadang-kadang emosi. Nah mungkin kita harus bisa bersabar gitu. Nah yang penting kita sudah berusaha untuk membuat perbaikan. Terus yang berikutnya, nah adalah sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Oleh karena itu kita tidak langsung menjadi dulu, tidak ngomong baik-baik, ya. Ada pengakuan dulu secara jujur, ya. Nanti akan tidak ngomong kan enak. Mungkin kita ya itu jujur dulu sebagai di sebelahnya, tanya-tanya gitu. Karena kalau beda dengan dulu kita kok duduk di sebelah gurunya, kita dilapor namanya takut sekali. Sekarang anak-anak kan enggak. Kita duduk di sebelahnya, ya tenang saja, anak-anak tidak merasa takut atau malu gitu. Nah, pertama rasa bersalah menguras energi. Memang kita emosi biasanya kan energinya kan malah betul betul. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas atau kegagalan. Malah justru kita gagal gitu istilahnya, memahami diri. Akhirnya kita menjadi menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi ya sudah, kalau sudah terlambat, besok kita tidak usah, besok kamu tidak usah terlambat. Caranya bagaimana kan? Ya masih terlambat lagi ya kita coba lagi, teratur lagi. Oke. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Tujuan tindakan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bila kita paham kebutuhannya, maka akan menemukan cara yang efektif. Nah, kita belum langsung langsung menjas, langsung itu. Tidak tanya dulu mengapa kamu melakukan seperti ini, mengapa terlambat dan seterusnya. Dengan tahu nanti kita akan bisa mencari cara. Setiap tindakan baik atau buruk pasti mempunyai tujuan. Mengubah pandangan dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Jadi hanya sekedar menerima, tapi kita harus saling. Kita berupaya memenuhi kebutuhan anak, itu yang penting. Jadi kita memberikan pelayanan, kita mengingat kebutuhan anak-anak yang butuh disayang, butuh siapa lagi percaya kebutuhannya bertahan hidup, terus kekuatan atau power itu kan juga anak punya. Nanti kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia atau anak. Nah, kata-kata yang digunakan nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Seolah-olah malah kita malah
Santun, oke. Nah, tapi kan dia tidak sampai berbuat itu kan gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi. Nah kemarin misalnya berkelahi gitu. Nah itu kita bobok. Kamu patut bangga kamu bisa melindungi diri gitu. Tapi harus diteruskan, jangan sampai itu berhenti. Kalau berhenti terus dan nanti belum lagi gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang berani. Karena yang sikap itu sudah dilakukan kan. Oke. Nah, tersebut hal yang menjadi perhatian kita adalah restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tidak ya. Dan lagi, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Mengapa terlambat, mengapa kamu berkelahi kan gitu kan, bukan mencari apa membenarkan. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini memang penanganan apa? Karena benturan-benturan ini sehingga kita harus hati-hati di dalam melakukan restitusi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu anaknya sudah tenang, sudah menemukan alasan mengapa dia terlambat. Langkah kedua itu mungkin sudah mencari bagaimana mencari solusi agar tidak terlambat. Maka kita lakukan langkah yang ketiga. Jadi tidak mandek dua toh, tapi langkah yang ketiga kita melakukan itu menanyakan keyakinan biar mantap gitu. Tetapkan solusinya. Terus kalau kamu sudah mencari solusi bisa menyelesaikan, kamu ingin apa? Kan saya ingin menjadi anak yang hebat dan sebagainya. Jadi itu akhirnya kan bisa selesai. Tidak hanya pada dua langkah saja. Yang berikutnya adalah, nah ini kata-kata pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Ini bisa diterapkan di keluarga. Mungkin kita mendidik anak putra putri kita gunakan resep restitusi ya. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, keluarga yang ideal? Kelas yang ideal kan tenang, saling menghormati, nyaman dan seterusnya. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Gitu. Orang yang bertanggung jawab, orang yang berhasil, orang itu kan sampai pada itu restitusi. Nah, penting untuk menanyakan karena kehidupan seperti apa yang nanti mereka inginkan. Apakah kami menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Anak mesti jawab, ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Seperti Pak Mandiono malah sampai membantu finansial dan sebagainya. Itu kan tanggung jawab sampai selesai kan. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Terus tidak dilepas begitu saja, tapi masih dalam jangkauan atau bimbingan guru. Nah, ini ada video contoh restitusi. Yang keras Pak. Ya saya ngapain itu apa? Bapak saya sama dia juga sama lain. Oh gitu. Itu kamu melakukan itu yang satu alasan apa? Iya, saya diam saja Pak. Saya bela diri lah. Maksud saya disuruh kamunya. Ya apa namanya? Terkait hasil dari sesuatu itu. Itu kalau tidak sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang tak tindakan kamu
itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Pak atau mungkin Pak tidak? Enggak, Pak. Sampai Pak, Jadi keyakinan seperti di mana? Saya juga keyakinan kamu yang iya, ini bisa sama. Kamu ada juga keyakinan kira-kira kamu bersedia dengan satu? iya Pak. Lalu kamu iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu contoh dari 3 langkah restitusi gitu ya. Jadi kita nanti mungkin sepakat kita mencoba menerapkan gitu. Memang mulai dari sedikit, mungkin kita mengurangi menjadi pembuku dulu ya. Menjadi pembuku. Kira-kira sepakat enggak? Sepakat ya. Jadi kita berusaha untuk tidak menjadi pembuku. Itu, jadi materi selesai. Ini sudah. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi itu mesti banyak perjuangan gitu. Jadi nanti kita bisa belajar dari diri sendiri. Dari sedikit demi sedikit, perubahan yang sedikit akan membawa perubahan yang banyak. Kita tidak akan berubah selama kita tidak melakukan perubahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sambil ngantuk-ngantuk di sini tetap bertahan meskipun hanya sekedar ini bukan karena ya penghargaan atau hadiah nih. Ini itu kan sebagai anggota saya sebagai stimulus. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang mau tanya, monggo. Waduh, mau bertanya antara terima kasih atas waktunya Pak. Menarik ya, membuka wawasan baru untuk kami. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan ada 5 posisi kontrol dulu ya Pak. Apakah itu mutlak kita itu harus menjalankan yang terakhir tadi yang sebagai manajer itu yang paling bagus? Atau kadang kalau misalnya menemukan anak yang kok aneh banget diajak jadi manajer ya turun lagi ke pemantau kok susah sekali, bolehkah kasih turun lagi gitu Pak? Tergantung kondisi di lapangan, bolehkah seperti itu atau memang harus sebagai manajer biar kita semua itu berusaha menjadi manajer yang baik. Terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi ini memang kalau kita diberi waktu banyak disuruh praktek dan sebagainya sebenarnya asik kan gitu. Ini karena waktu sudah kan sakit dengan ada sampai gitu. Sebenarnya ada Bu Elvi sebagai guru, Bu Kris sebagai murid. Kira-kira bagaimana cara menangani? Saya mencoba sebelum jawabnya, saya mencoba menerapkan saya skenario, tapi berkali kan tidak jadi gitu. Karena lupa. Ketika siswa hafal saya yang lupa. Ketika mau mencoba itu menerapkan itu apa? Tapi ketika saya nyoba justru malah tidak skenario gitu loh. Jadi begitu saya terapkan langsung anak masuk itu terlambat. Saya langsung memang menangani itu ya tidak sempurna, memang banyak sekali kalimat-kalimat yang seharusnya disampaikan, tetapi saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Pertama menyatakan alasannya kenapa kan gitu. Terus kedua, kira-kira bagaimana cara mencari solusinya. Dia jawab, Pak saya tak bangun kasih kan gitu misalnya, tak bangun di awal, kan sudah jalan. Ya berarti kan kita terus mencari. Dia kan tahu kalau terlambat gitu,
konsekuensinya juga tahu, akhirnya dia menyadari. Ya sudah saya tunggu maksudnya agar tidak terlambat lagi kan gitu. Itu saja itu memang tidak lengkap. Ya gini Bu, memang ini ya tugas berat ya, karena apalagi kita sudah terbiasa yakin bahwa dengan hukuman itu anak bisa menjadi jerah. Nah itu yang menjadi kita kadang-kadang ya itu mungkin melakukan kesalahan kan di situ. Nah dari ketiga itu memang tidak harus surut, tadi sudah saya sampaikan. Ketika tidak bisa melakukan ini karena kita namanya belajar seperti Pak Jakarta katakan, ya sudah kita mulai. Yang penting kita mengurangi jadi penghukum dulu kan. Terus juga mungkin tadi apakah ini ketika saya menangani pagi itu apakah itu karena pengaruh itu saya juga tidak tahu gitu, belum yakin juga gitu. Tetapi ternyata ketika kita mungkin dia merasa oh ternyata dia tidak izin dengan saya gitu mungkin ya. Karena tadinya itu memang saya suruh berkelompok, kamu kelompoknya sama tidak mau Pak, saya mau di sini, saya kan jaga. Waktu itu juga. Nah, tapi setelah itu ya itu saya hanya ada pendekatan. Saya bukan waktu itu saya tidak tahu restitusi, belum tahu gitu pom. Saya cobalah. Mungkin karena saya juga sudah faktor umur juga ya, jadi lebih mungkin secara emosinya lebih. Ya, tidak saat itu tidak. Kalau kita posisi emosi jangan melakukan itu, nanti kita akan menemukan banyak kendala. Yang paling tidak itu dengan sekarang tadi dengan tahu ini kita mulai sedikit ya tahu kan, karena tadi seperti disampaikan kita ikhlas dulu gitu kan dalam kurikulum itu berarti nih, jadi tidak bisa langsung sekali. Dan ada lagi ya sakit karena sudah asal juga saya akhiri. Bila dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi keyakinan kelas dan yang terakhir ini restitusi menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya Untuk mengakhiri, saya juga ingin berpantun seperti Ibu Ambar dan ingin dicakap-cakapin begitu. Tidur, sabar. Ini hasil pemikiran. Tidur nyenyak di atas ranjang. Air mengalir di kolam ikan. Cukup sekian, tidak perlu panjang-panjang supaya berakhir menyenangkan. Terima kasih.